Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar nak? Semoga kamu sehat dan bergembira. Hari ini Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024. Kita sedang mempersiapkan untuk merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Peringatan itu hari ini kita memfokuskan untuk membicarakan, memikirkan mengenai hadiah bagi Tuhan Yesus. Ambil nanti dari kitab Matius 2. Tapi mari kita berdoa dulu, lalu kita bernyanyi bersama dengan teman-temanmu dengan gembira dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sampai hari ini diberikan kesehatan. Terima kasih buat berkat, pertolongan, kasih, dan setia Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kami mohon mendengar firman Tuhan mengenai hadiah yang indah untuk Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami mengerti dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita bernyanyi bersama teman-temanmu, bergembira memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, kita sudah berdoa dan bernyanyi. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan mengenai hadiah yang indah bagi Tuhan Yesus. Diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ibu membacakannya untuk kamu semua hanya di ayat-ayat tertentu. Tapi nanti bersama orang tua atau guru sekolah minggu baca ya. Dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ibu baca dari ayat 11. Dan masuklah mereka. Siapa mereka? Orang yang pergi jauh ngikutin gerak bintang yang luar biasa itu. Bintang Bethlehem itu. Yang orang dari jauh. Siapa? Orang Majus, betul. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Anak-anak, orang Majus berjalan lama, ya, berbulan-bulan dari tempat yang jauh, dituntun oleh bintang ajaib itu, dan akhirnya sampai ke Bethlehem, tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Lalu mereka masuk ke sana dan sujud menyembah dia. Mereka membawa hadiah persembahan yang indah buat Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu barang-barang mahal, barang-barang berharga, barang-barang istimewa dipersembahkan untuk Raja yang mulia, untuk Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari ayat 11 dan 12? Pertama, orang Majus itu mereka taat kepada pimpinan Tuhan melalui bintang besar yang ajaib. Akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan menyembahnya. Yang kedua, mereka datang kepada Tuhan Yesus tidak minta-minta, tapi memuji, menyembah Dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita taat mengikuti perintah Tuhan? Apakah kalau kita datang dalam doa kepada Tuhan itu cuma minta tolong, minta sembuh, minta sehat, minta pinter, minta uang, minta, atau kita seperti orang Majus itu menyembah dan memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu emas, kemenyan, dan emas. Tuhan Yesus punya segala-galanya karena Dia adalah pencipta langit, bumi, dan semua. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, oh iya, Ibu baca dari firman Allah yang hidup ya, kamu boleh baca di terjemahan baru. Karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara, apakah permintaan ini terlalu banyak? Jadi Tuhan mengingatkan, kalau kita mau memberi kepada Tuhan, pemberian yang paling indah yaitu hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita diberi kesempatan hidup, kita diselamatkan, kita diampuni dosa kita ditolong sampai hari ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan mau, firman Tuhan mengajarkan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, kita mempersembahkan, memberikan hidup tubuh kita yang kudus, yang suci, yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa saja yang Tuhan bilang itu yang kita lakukan. Bukan apa saja yang kita mau atau teman-teman kita bilang padahal itu tidak sesuai firman Tuhan itu yang kita lakukan. Stop. Dan dikatakan di ayat 2 dan Roma 12, jangan hidup serupa dengan dunia. Artinya jangan ikut-ikut kelakuan orang berdosa, orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi mari berubah oleh pembaharuan diri. Cara kita hidup, cara bicara, cara berpikir, cara bertindak, itu harus sesuai kehendak Tuhan yang menyenangkan hati. Jadi itu kalau kita mau memberi persembahan. Orang Majus dulu beri emas, mur, dan kemenyan, kita mempersembahkan hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan ikut-ikut sama orang yang gak benar, yang hidup tidak hormat kepada Tuhan. Dan selanjutnya, yang terakhir. Lihat di ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka, orang Majus itu, ke negerinya melalui jalan lain, tidak melalui istana Herodes. Karena Tuhan tahu di hati Herodes, dia benci, dia iri, dia takut raja itu menggantikan dia. Dia merasa saingan yang harus segera dibunuh. Dia tidak mengerti bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu raja rohani, urusan rohani, ya bukan urusan seperti dia. Jadi dia mau membunuh semua anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Dan dengar apa yang dilakukan Majus. Mereka taat kepada perintah Tuhan dan disampaikan melalui mimpi. Mereka tidak lewat lagi istana Herodes, mereka putar jalan lain. Jadi 3 hal yang kita pelajari dalam memberi hadiah yang terindah buat Tuhan Yesus. Ya, 1, mari hidup taat kepada perintah Tuhan. Tunduk pada pimpinan. Apa saja yang Tuhan katakan, lakukan. Yang kedua, mari mempersembahkan hidup yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan ikut-ikut orang yang tidak hormat pada Tuhan.
orang berdosa. Mari kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang. Maka itu berarti hidup kita memberi hadiah yang terindah buat Tuhan Yesus. Makmur dan kemenyan itu pemberian orang Majus. Saya dan anak-anak semua kita berikan hidup kita yang terbaik, hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang tunduk atau yang taat kepada Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memberi hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus di dalam hidup kami, yaitu setiap hari dengar-dengaran kepada pimpinan Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada orang tua yang mengajarkan benar sesuai kehendak Tuhan. Kami juga mau hidup kami itu menyenangkan hati Tuhan. Omongan kami benar, kelakuan kami benar. Kami tidak mau ikut-ikutan orang yang salah, yang tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami menjadi orang anak yang berguna dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan kami. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sabar, Tuhan Yesus juru selamat kami, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan Yesuslah pertolongan perlindungan kami. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu, memberi hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati. Bye-bye. God bless you.